Integrasi nasional merupakan istilah yang sudah tak asing lagi di Indonesia. Kalian pun pasti pernah mendengarnya. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan. Sementara nasional memiliki makna yang berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional menggambarkan proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Berikut ini ancaman-ancaman yang terdapat dalam integrasi sosial. 1. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman bidang ideologi ini datang dari dalam dan luar negeri. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara bisa terkikis, bahkan tergantikan. Berikut adalah beberapa contohnya. Mulai dari ancaman luar negeri, kita dihadapkan oleh kebudayaan dan paham baru dari luar negeri yang menjamur di Indonesia, serta campur tangan politik pihak-pihak asing di dalam negeri. Lalu ada pula ancaman dari dalam negeri berupa munculnya paham-paham radikal, gerakan separatisme, dan sikap apatis terhadap proses pemerintahan. 2. Ancaman bidang politik. Nah, dalam bidang ini pun datang dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri, bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman tersebut sering digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Lalu ada pula ancaman integrasi politik dari dalam negeri. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa, bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Bentuk ancaman integrasi bidang politik antara lain adalah separatisme yang timbul dari dalam negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar, sebab mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. 3. Bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yang paling nyata adalah globalisasi ekonomi. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi adalah Indonesia dibanjiri produk asing, munculnya kesenjangan sosial yang tajam, koperasi sulit berkembang, cepat atau lambat perekonomian dalam negeri akan dikuasai oleh asing. Ancaman di bidang ekonomi semakin serius karena ada kasus perang dagang antara Amerika dan Cina. Selanjutnya yang keempat, bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut bisa menjadi titik utama munculnya berbagai macam permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan sebagainya. Sedangkan ancaman dari luar disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi, seperti gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, munculnya sikap individualisme, dan munculnya gejala westernisasi. Yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pemberontakan senjata, spionase, dan aksi teror bersenjata. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah agresi militer Belanda, pemberontakan PKI Madiun, G30S, dan pemberontakan DITII dan lain-lain. Yang terakhir, dalam bidang militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan luar negeri. Contoh ancaman militer dalam negeri. 1. Disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatisme berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. 2. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran HAM
yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai kebiasaan dari masyarakat Indonesia. 4. Makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Lalu ada contoh ancaman militer luar negeri, yakni 1. Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. 2. Pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Dan 3. Aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Bentuk-bentuk ancaman militer. 1. Agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu bangsa. 2. Invasi. Invasi yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. 3. Bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. 4. Blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. 5. Spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. 6. Sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. 7. Perang saudara. Terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Nah, itulah tadi ancaman-ancaman integrasi nasional dalam berbagai bidang. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.